Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Ruang Belajar atau Ahda Zabil Channel. Kita akan belajar kali ini tentang masalah hadis. Jadi kita akan mempelajari satu hadis dari beberapa sisi. Dan tentu saja hadis ini yang kita ambil cukup menarik, yaitu anjuran untuk menikah. Nah, ini buat yang muda-muda, yang mau nikah, yang lagi galau-galau nih, menentukan pilihan atau ya pokoknya yang berkaitan dengan nikah lah. Dan ini adalah anjuran dari Rasulullah SAW yang menganjurkan buat para pemuda untuk segera menikah. Nah, hadisnya apa itu? Bismillahirrahmanirrahim. An Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu qala lana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya ma'syarus syabab man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj fa innahu aghadul basri wa ahsanul farji wa man lam yastati' fa ali bisawm fa innahu lahu jaun. Jadi hadis ini merupakan hadis dari kitab Sahih Muslim. Jadi punya Imam Muslim, min Sahih Muslim, sehingga kita tidak ragukan lagi keabsahannya atau kesohihannya, karena kita dulu pernah belajar bahwasannya yang di dalam Sahih Bukhari wal Muslim itu insya Allah miyah min miyah merupakan hadis yang sahih. Dan makna secara umum dari hadis ini merupakan anjuran dari Rasulullah SAW kepada kita, pada para pemuda terutama untuk segera menikah, dikarenakan menikah itu adalah sunnah yang merupakan warisan dari para nabi-nabi terdahulu atau sejak Nabi Adam. Nabi Adam pun dipasangkan dengan Siti Hawa dan seterusnya. Dan nabi-nabi setelahnya pun juga menikah dengan ma'ruf dan seterusnya. Sehingga Rasulullah ini memperkuat dan juga memberi ketegasan bahwasannya kita diharuskan untuk menikah. Dan tentu saja di balik itu juga karena kita menikah dengan lawan jenis ya, bukan dengan sejenis. Kalau dengan sejenis tidak akan menghasilkan keturunan, tapi kalau dengan lawan jenis kita menghasilkan keturunan, dan itu merupakan melanggengkan untuk keberadaan umat manusia karena kita punya keturunan. Tapi kalau nggak punya keturunan, lama kelamaan populasi manusia secara umum itu akan menurun, dan itu merupakan sebuah kerugian. Dan jika suatu bangsa itu mempunyai gap yang terlalu jauh antara generasi tua dengan generasi mudanya, dikhawatirkan akan menimbulkan atau menurunkan produktivitas dari suatu negara tersebut. Dan agama Islam merupakan agama yang sangat memperhatikan ruhul wal jasad, atau secara ruh kita juga harus memberikan nafkah batin, secara jasad pun kita juga harus memberikan nafkah yang berbentuk al-amwal atau berbentuk madi, berbentuk materi. Kalau kenapa kok ya ma'syarus syabab ini, dan ma'syarus syabab adalah yang dipakai karena kita yang muda-muda itu jiwanya sangat tinggi, hasratnya sangat tinggi, dan kekuatan anak muda itu nggak bisa dibendung, nggak ada takutnya. Kalau nggak disalurkan dengan saluran yang benar, maka dikhawatirkan akan menimbulkan mudarat yang lebih jauh lagi. Oke, dan kita akan berkenalan dengan Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Ibnu Mas'ud ini adalah perawinya dari hadis an Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu.
Siapa sebenarnya Ibnu Mas'ud? Ibnu Mas'ud merupakan salah satu orang sahabat yang aslama qodiman. Jadi beliau itu Islamnya sudah lama. Beliau juga ikut hijrotaini wahajarul hijrotaini, 2 kali berhijrah. Setelah itu dia juga suka merupakan saksi dalam perang Badar. Lalu yang paling menarik adalah beliau ini mengambil sanad dari Rasulullah. Sanad Al-Quran itu sampai 70 surat. Dan Rasulullah sendiri pun suka mendengarkan apa yang dibaca oleh Ibnu Mas'ud dari Al-Quran tersebut. Selanjutnya beliau juga adalah perawi hadis sebanyak 848 hadis. Sehingga beliau ini cukup kredibel ya, sangat-sangat kredibel dalam ilmu hadis maupun dalam ilmu Al-Quran. Lalu selanjutnya kita akan mempelajari agak detail ini dengan makna-makna yang ada di dalam hadis. Nah, ini tujuannya karena kita adalah untuk mengetahui lebih dalam lagi secara bahasa dan juga maknanya, karena kita di sini tidak akan membahas secara nahwunya ataupun sorofnya, tapi lebih kepada maknanya. Ya ma'asyarus syabab, ya ma'asyaro, apa sih maksudnya ya ma'asyaro ini? Ya ma'asyaro itu artinya panggilan terhadap sekelompok orang atau sekelompok orang yang mempunyai sama. Wahai ya ma'asyarul muslimin, kalau kita dengar di khutbah Jumat kan ya ma'asyarul muslimin, wahai orang-orang muslim. Jadi yang tidak selain muslim ya nggak dipanggil, karena yang di dalam masjid itu dengerin khutbah Jumat itu kebanyakan itu 99% lah orang muslim. Hanya dipanggil dalam khutbah itu ya ma'asyarul muslimin. Dan di hadis ini dipanggil ya ma'asyarul syabab. Ya ma'asyarul syabab, wahai pemuda-pemuda. Karena memang syabab ini kan artinya pemuda, sehingga ya ma'asyaro ini merupakan merujuk kepada satu segmen tertentu, yaitu objeknya asyabab atau orang yang anak muda. Dan ya ma'asyaro ini sebagian biasanya itu dipakai pada orang-orang yang dekat. Nah, ini dia yang yang menunjukkan dekat, mungkin dekat secara batin atau dekat secara emosi, bisa juga dekat secara nasal atau nasab, dan ya seperti itulah terminologinya. Terus asyabab, ya masyarakat syabab. Syabab ini artinya adalah pemuda. Nah, pemuda ini menurut Imam Qurtubi itu umur 16 tahun sampai 32. Kalau menurut menurut orang modern atau kita sebut salah satunya adalah Bapak almarhum B.J. Habibie itu sampai 35 tahun. Itu disebut pemuda. Nah, ini umur pemuda ini umur 16 sampai demikian. Jadi rank menikah mungkin baiknya umur sekian, umur 16 sampai umur 32 atau 35. Karena kalau sudah menikah umur 30 misalnya, umur 60 tahun, mungkin anaknya baru umur berapa ya? Belum bisa cari kerja sendiri mungkin. Kalau kita 35 atau 40, kalau langsung melahirkan ya umurnya anak 20, sedangkan bapaknya sudah umur 60. Umur 30 anaknya masih 60, anaknya masih umur 30. Dan seperti itu ya. Istato'a, sedangkan manistato'a, barang siapa yang istato'a yastatiu, itu diambil dari kata to'ah atau taat. Sehingga taat itu adalah bisa dalam artian meskipun dia susah ataupun berat itu harus diusahakan untuk taat. Manistato'a, demikian ya. Jadi bukan aku bisa atau nggak bisa, itu suka-suka kamu atau suka-suka saya, itu bukan seperti itu maknanya.
wah aku bisa kok masuk situ, oh aku kayaknya nggak bisa deh ngelakuin hal ini, berat banget. Itu terminologi keinginan. Tapi kalau dalam agama, istato'a itu adalah harus taat. Kita harus taat, harus berusaha bertaat kepada perintah agama meskipun dirasanya susah atau berat atau dan enggan untuk melakukan, tapi kita harus tetap berusaha karena yang dilihat Allah itu adalah usahanya ya, usahanya, niatnya dulu aja mendapatkan pahala, apalagi diwujudkan. Itu pahalanya tambah lagi. Itu adalah definisi dari mana istato'a atau taat. Al-ba'ah itu adalah kemampuan dalam lisanul Arab, kemampuan untuk kerja dan menafkahi. Al-ba'ah kalau misalnya kita sudah bisa atau baru sedikit bisa untuk menafkahi, kita sudah kerjalah, paling enggak kita kerja, berusaha menafkahi sebisa kita, maka ya sudah, itu arti dari ba'ah. Urusan kalau sudah nikah nanti, wah udah nambah lagi lah, insya Allah dikayakan oleh Allah. Terus falyatazawwaj itu artinya menikah. Fa inna agot itu menjaga, dari kata af'ala, ala wazni af'ala itu untuk agotul lil basori, menjaga mata ya. Agotul lil basori atau lebih menjaga lagi. Jadi bukan artinya kalau kita sudah nikah itu kita nggak ada godaan, enggak. Tetap godaan, namanya godaan syaitan atau godaan hawa nafsu itu pasti ada meskipun setelah nikah. Tapi kalau kita dengan menikah itu agodu, itu lebih menjaga. Bukan berarti nggak ada godaan, tetap ada godaan, tapi dengan menikah kita menurunkan prosentase dari godaan tersebut karena kita sudah ada yang dilihat, ada yang dirasakan dan seterusnya. Oleh karena itu maknanya adalah lebih menjaga. Al-basaru itu penglihatan mata. Jadi mata ini adalah alat optik untuk menangkap cahaya. Kalau nggak ada cahaya kita nggak bisa melihat. Tapi kalau dengan adanya cahaya kita bisa melihat. Cara kerjanya hampir sama dengan kamera lah, tapi lebih canggih mata kita. Kalau kita kamera nggak pas, itu hasilnya burem. Tapi kalau mata, yang penting butuh cahaya aja, kita insya Allah masih bisa melihat. Tapi kalau sudah gelap gulita, kita tentu saja tidak bisa melihat. Setelah itu ada lagi kata wa ahsanu lil faroji. Ahsanu itu sama, lebih menjaga juga, tapi lebih melarang sih, atau lebih detail lagi. Lil faroji, farojun itu artinya kemaluan. Jadi kemaluan laki-laki, kemaluan perempuan itu lebih terjaga. Ahsanu lil faroji, kemaluan itu dari depan dan belakang ya. Depan belakang itu disebut juga kemaluan, tetapi biasa yang dipakai itu yang depannya aja. Dan selanjutnya ada kata saum. Wa man lam yastati fa'ali bisaum, dan barang siapa yang belum bisa, bisaum atau dengan cara berpuasa. Berpuasa ini kenapa kok berpuasa? Berpuasa itu begini, hawa nafsu itu kerjanya akan lebih tinggi lagi kalau kita kenyang. Makanya kalau katanya kalau makan daging itu kan panas, wah ini menggebu-gebu itu. Apalagi daging kambing, wah itu harus disalurkan hasratnya. Apalagi kalau Idul Adha itu kan makan dagingnya lebih banyak daripada biasanya. Nah ini akan meningkatkan kekuatan kita apalagi ketika hawa nafsunya memuncak,
Wah, kekuatan harus disalurkan. Oleh karena itu kalau ada menikah, ada yang disalurkan. Tapi kalau nggak nikah, itu lebih baik kita berpuasa. Karena untuk menurunkan kekuatan tubuh dan juga untuk melemahkan hawa nafsu. Kalau kita hawa nafsunya ada, tapi kalau kita lemah, lunglai, lapar, itu udah males akhirnya. Karena itu disuruh untuk berpuasa. Kok nggak disuruh fa'alai bilju misalnya, fa'alai bilju atau enggak langsung aja ya udah lapar aja. Nah, kalau lapar aja kan nggak dapat pahala, tapi kalau saum atau puasa sunnah pasti dapat pahala. Itu cerdasnya Rasulullah itu. Jadi bersikap dengan cara muslim atau Islam untuk melemahkan syahwat itu tadi. Lalu selanjutnya kita akan belajar apa sih sebenarnya tujuan menikah itu. Tujuan menikah tentu saja yang pertama melanggengkan keturunan, menjaga ras manusia. Nah, kalau ras manusia itu kan banyak ya. Ras manusia itu banyak. Ada ada orang Turki, ada ras-ras banyak itu. Nah, kita ambil contoh di Indonesia aja lah, ada suku-suku. Nah, suku-suku ini mempunyai ciri khas sendiri. Kita dengan orang Papua pun sudah sangat berbeda. Dengan orang Aceh kita juga agak berbeda, dengan orang Jawa itu juga berbeda. Apalagi kita dengan orang Mongolia, orang kalau di Pakistan itu ada Pushtun, ada di India itu ada saya lupa ya, Bengali. Nah, orang-orang Bangladesh atau orang-orang Bengali. Terus di Jerman itu ada lain sebagainya, banyak sekali. Ada suku Indian, ada suku Aborigin. Wah, ini kalau enggak menikah itu akan menghilangkan keturunan. Nah, akibatnya ras manusia menjadi atau suku-sukunya akan menyusut. Nah, ini makanya kita harus menikah. Yang kedua tentu saja menjaga agama atau memperbanyak keturunan itu sambil menjaga agama, karena agama Islam itu merupakan agama yang paling banyak melahirkan keturunan yang muslim. Makanya tidak dibatasi, 2 anak cukup, nggak ada dalam Islam. Silahkan mau anak 10 juga monggo gitu. Orang-orang dulu itu banyak sekali anaknya, bahkan 2 digit ya. Kalau saudara dari orang tua itu ada 7 atau 8 gitu. Nah, orang dulu lebih banyak lagi biasanya. Terus yang ketiga tentu saja untuk menjaga hari tua. Kalau kita punya anak lalu kita sudah tua, butuh orang lain, butuh anak untuk menjaga kita. Karena fisik semakin lemah, daya ingat menurun, dan kebutuhan pun juga kita masih terus harus makan juga. Kalau nggak bisa kerja sampai hari tua, maka ada anak yang menjaga kita. Lalu yang kedua adalah meniru apa yang dilakukan oleh Rasulullah atau melaksanakan sunnahnya Rasulullah. Wa fi rasulillahi uswatun hasanatun. Rasulullah menikah, kita juga meniru apa yang dilakukan oleh Rasulullah dengan cara menikah. Ya, kita tahulah cerita menikahnya Nabi dari Siti Khadijah, Siti Aisyah dan seterusnya. Kita boleh maksimal 4. Tapi yang direkomendasikan 1. Pemanis dalam tasate, kalau kamu nggak sanggup ya 1 aja, lebih afdol. Kalau 1 lebih afdol, maka ya 1 aja. Ada juga anggota DPR tuh yang sampai 3 itu, 4 bahkan 4. Saya masih ingat ceritanya, 4 dia menikah, tapi dengan 4 itu ternyata rezekinya tambah seret. Akhirnya ya rezeki seret dan produktivitas menurun dan seterusnya. Akhirnya diceraikan 1 dan akhirnya sekarang 3 aja
Dengan 3 itu semuanya ternyata meningkat gitu. Allah memberikan kedudukan, memberikan harta, diamanati juga istri-istri yang cantik dan seterusnya. Yang ketiga tentu saja anak yang soleh. Nah ini dia nih, anak soleh itu investasi dunia akhirat. Dan kenapa? Karena di dunia ini kebanggaan orang tua itu tiada lain dan tiada satu-satunya adalah anak. Orang tua kalau kebanggaannya harta itu, aduh ada yang salah. Bolehlah bangga dengan pencapaiannya, tetapi kalau misalnya anaknya nggak soleh itu kayaknya ada yang kurang ya. Nah, dia anak yang soleh, ya doa lahu nih yang penting, mendoakan orang tuanya terus menerus, meskipun beliau hidup ataupun sudah meninggal, wajib yang namanya anak yang soleh ini mendoakan orang tuanya, sehingga ketika sudah meninggal nanti akan melapangkan kuburnya, mendapatkan tumpeng di dalam kubur. Tumpeng itu istilah aja sih, majas dari doanya tadi, sehingga ya seperti itulah kebanggaan orang tua mendoakan. Bahkan ada yang menjadikan nomor 4 syafaat di hari kiamah. Jadi syafaat fi hari yaumil qiyamah ini meskipun orang tuanya itu, maksud saya anaknya itu meninggal sebelum orang tuanya meninggal. Nah, itu yang paling menyedihkan. Kalau anak ditinggal orang tua itu wajar, tapi kalau orang tua ditinggal anak meninggal, Masya Allah sakitnya itu nggak kebayang tuh. Semoga kita tidak merasakan. Amin. Yang kelima tentu saja menghindari dari perbuatan zina. Ini zina dalam arti sesungguhnya ya, berdua-duaan terus, apalagi di kamar, di kos-kosan, lampunya mati, pintunya ditutup, wah ini. Dan menjaga dari perbuatan yang kurang baik. Nah, sehingga ya udahlah nikah aja. Nah, misalnya udah dekat selama 1 tahun atau 6 bulan, kalau misalnya cocok ya sudah dilamar, kita menikah, insya Allah niat baik diridhoi oleh Allah. Yang keenam yaitu tempat berkeluh kesah, sandaran jiwa, teman sejati hingga tua nanti. Nah ini yang paling penting nih. Kalau anak itu kan kalau anak misalnya sudah nikah itu biasanya hidupnya terpisah dari kita, hidup mandiri dan seterusnya. Tapi kalau istri ataupun suami, kita kan bisa menemani dia. Kalau anak bisa pergi, kalau suami dan istri itu akan menemani hingga tua nanti, hingga maut memisahkan. Bisa juga tempat berkeluh kesah. Aduh, kenapa Dik? Ada apa kok mukanya murung kan gitu. Mas kenapa kok habis pulang kok mukanya kusut, emang dimarahin sama bos gitu. Nah ini kan bisa menjadi sandaran jiwa, melihat istrinya yang cantik atau pulang kerja terus setelah itu dibikinin kopi atau teh hangat, sambil disambut dengan pelukan yang hangat. Wah itu merupakan suatu kenikmatan yang luar biasa. Dan juga memberi semangat dalam ibadah. Ayo sholat berjamaah, ayo kita sholat ke masjid bareng, ayo kita tahajud bareng, dan seterusnya. Tentu saja dengan bermuamalah yang baik ini maka akan menjadi ladang pahala, karena sudah menyempurnakan separuh agama. Jadi separuh agama itu maksudnya separuh agama sebelum dan separuh agama setelah menikah, karena melengkapi pahalanya itu tadi setelah menikah. Jadi mencari nafkah demi keluarga itu aja sudah, kita bekerja itu pun sudah mendapatkan pahala. Begitu juga dengan istri, bahkan kita berhubungan badan pun itu mendapatkan pahala. Kenapa kok mendapatkan pahala? Ya, daripada zina, ya kan? Sampai hal yang seperti itu aja diperhatikan. Daripada zina, karena tujuan utama dari menikah adalah untuk tidak melakukan zina.
Tapi dalam apa namanya, dalam menikah itu kita bisa menghindari hal tersebut. Kalau kita melakukan hubungan dengan pasangan yang sah, menikah itu mendapatkan pahala, dan itu menyempurnakan separuh agama kita. Kalau nyuci baju pun, seorang istri mencucikan baju suami itu juga sangat mempunyai pahala tersendiri. Jadi pahalanya istri bahkan lebih banyak mungkin daripada suami itu. Hal-hal simpel itulah, jika dilakukan dengan ikhlas itu insya Allah berpahala. Dan yang terakhir adalah menghemat waktu. Nah ini kalau kita coba hitung-hitungan waktu itu, kalau kita nggak menikah misalnya ya, kalau kita nggak menikah, seorang laki-laki nggak menikah itu harus masak, cuci baju, bersihkan rumah dan lain sebagainya. Nah itu akan menghambat yang lain. Dan istri pun juga sama. Kalau misalnya seorang wanita harus melakukan seluruh pekerjaan pun akan banyak waktu yang mubazir. Tapi kalau kita berbagi tugas, misalnya suami kerja, istri di rumah, itu akan menghemat waktu, ada yang ngurusin dan lain sebagainya. Jadi kita fokus kerja sama itu aja. Meskipun tidak harus ya, zaman sekarang gitu. Kalau zaman sekarang mungkin pernyataan ini bisa dikoreksi. Zaman sekarang laki-laki dan perempuan bisa kerja bareng, dan anak bisa dititipkan ataupun anak bisa sekolah sendiri, pulang kerja juga sama. Dan adanya peralatan-peralatan yang canggih pada hari ini pun sangat menghemat waktu. Misalnya mesin cuci tinggal ceklik, kita jemur 10 menit selesai. Ada jasa laundry selesai, ada juga jasa bersih-bersih, tinggal panggil Gojek, ada yang ada jasa bersih-bersihnya. Wah, luar biasa hari ini. Jadi suami istri itu bisa kerja bareng, dan urusan rumah pun sudah ada yang membantu untuk membereskannya. Nah itu ada dua tipe menghemat waktu. Yang pertama tadi, yang kedua itu tadi. Kalau misalnya berdua ini kerja, maka akan menghemat pengeluaran yang seharusnya dilakukan satu orang. Jadi dua orang ini bisa melakukan satu pengeluaran, seperti tempat tinggal nggak perlu dua, cukup satu, air, listrik, dan seterusnya. Oke, itu tadi ada 6 tujuan dan juga hikmah, kita namanya hikmah ya, hikmah dari menikah tersebut. Semoga bermanfaat bagi teman-teman sekalian yang lagi galau mau menikah atau enggak. Pasti mau ya, mau menikah sekarang atau nanti. Kalau misalnya udah mampu, ya sudahlah, gaskan aja. Thank you, syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di lain kesempatan.